Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Nah, kalau ibu tanya apa kabar hari ini, maka jawabannya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ayo, sekali lagi ya. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, pintar ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Oke, siapa yang mau pimpin doa? Oke, Agung. Ayo, pimpin doa Agung. Oke, berdoa. Dimulai. Amin. Nah, sekarang coba perhatikan teman-teman yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Masuk semua? Oke, masuk semua ya. Oke, anak-anak. Kira-kira hari ini kita mau belajar apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Tidak? Oke, nggak apa-apa ya. Nah, kita hari ini akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan ya. Maka dari itu kita harus mengenal terlebih dahulu pengertian dari perkembangbiakan pada hewan ya. Oke, perkembangbiakan pada hewan merupakan sesuatu yang bertujuan untuk melestarikan hewan tersebut. Nah, terlebih lagi pada hewan yang ada di Indonesia nih. Kenapa? Karena hewan yang ada di Indonesia itu diambang kepunahan. Oleh karena itu, kita harus melestarikan hewan agar tidak punah ya. Sama halnya dengan perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, kalau perkembangbiakan pada hewan itu dibedakan menjadi dua ya anak-anak. Yang pertama ada perkembangbiakan secara generatif. Dan yang kedua ada perkembangbiakan secara vegetatif ya. Sekarang kita akan mengenal jenis-jenis perkembangbiakan pada hewan ya. Nah, yang pertama ada perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif ya. Oke, Ibu akan jelaskan perkembangbiakan secara generatif ya. Perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan dengan cara berkawin. Lalu, perkembangbiakan secara generatif itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, ada perkembangbiakan secara ovovivipar. Yang kedua, ada perkembangan secara vivipar. Yang ketiga, ada perkembangan opovivipar. Baiklah, anak-anak ibu sekalian. Selanjutnya adalah ovipar. Ada yang tahu nggak apa itu ovipar? Kalau ada yang tahu, coba angkat tangannya anak-anak ibu sekalian. Ayo, siapa yang bisa? Kalau nggak ada, bakal ibu jelaskan. Apa itu ovipar? Ovipar adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Telur pada umumnya harus diengkrami oleh induknya hingga menetas. Selain itu, suhu telur yang sangat terjaga, yang sangat berpengaruh pada perkembangan hewan yang ada di dalamnya. Hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar adalah jenis hewan unggas, reptil, dan lain-lainnya. Ciri-ciri hewan ovipar ada 6 anak-anak ibu. Yang pertama, memiliki daun telinga. Yang kedua, bukan merupakan hewan mamalia. Yang ketiga, induk tidak menyusui anaknya. Yang keempat, tidak memiliki kelenjar susu. Yang kelima, mengengkrami telur hingga menetas. Yang keenam, telur berada di luar tubuh induknya, anak-anak ibu sekalian. Selanjutnya anak-anak ibu, vivipar. Ada yang tahu apa itu vivipar? Coba tunjuk tangan. Dela, apa coba? Bagus Dela. Benar yang Dela katakan. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Dengan cara apa anak-anak? Melahirkan. Pada umumnya, hewan ini termasuk hewan mamalia, anak-anak ibu.
Contohnya seperti gajah, kucing, sapi, dan lain-lainnya. Anak-anak ibu, ciri-ciri khusus hewan vivipar sangat berbeda dengan hewan ovipar. Ciri-ciri khusus hewan vivipar ada 5. Yang pertama, memiliki kelenjar susu, berbeda dengan ovipar, tidak memiliki kelenjar susu. Yang kedua, memiliki daun telinga, sama halnya dengan ovipar, memiliki daun telinga. Yang ketiga, penutup tubuh pada hewan vivipar adalah rambut, sedangkan ovipar tidak ada. Yang keempat, merupakan hewan mamalia. Kalau hewan yang beranak merupakan hewan mamalia. Kalau hewan yang bertelur merupakan hewan reptil. Yang kelima, individu baru akan mengeluarkan atau akan dilahirkan dari tubuh induknya. Sang anak akan dilahirkan dari tubuh induknya. Berbeda dengan ovipar. Ovipar dikeluarkan dulu, baru diingkrami, dan baru dilahir. Baru dia akan menetas, anak-anak ibu sekalian. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai hewan ovovivipar. Nah, jadi hewan ovovivipar itu merupakan hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur di dalam tubuh, kemudian menghasilkan individu baru dengan cara melahirkan. Nah, anak-anak, dari kalian, apakah ada yang tahu hewan jenis apa sih yang termasuk hewan ovovivipar? Nah, jadi anak-anak, yang termasuk hewan ovovivipar itu ialah ikan hiu, platypus, salamander, kadal, dan juga kuda laut. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak sih kalau hewan ovovivipar itu memiliki ciri-ciri khusus loh. Jadi, ciri-ciri khusus hewan ovovivipar itu ialah yang pertama, memiliki embrio yang berkembang biak menjadi cakang telur di dalam tubuh induknya. Yang kedua, tidak menyusui. Yang ketiga, pembentukan anak dilakukan secara generatif. Yang keempat, anak tidak diasuh oleh induknya. Yang kelima, induk tidak memiliki rahim. Yang keenam, termasuk hewan berdarah dingin. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, setelah menetas individu baru akan langsung keluar dari tubuh induknya. Selanjutnya, anak-anak, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu perkembangan biak vegetatif pada hewan. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak sih kalau perkembangan biak vegetatif pada hewan ini hanya dilakukan pada hewan-hewan tertentu saja. Nah, bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, membelah diri, yang kedua, tunas, dan yang ketiga yaitu fragmentasi. Yang pertama, membelah diri. Membelah diri adalah cara perkembangbiakan hewan dengan cara jalan membagi tubuhnya menjadi 2 bagian yang sama atau lebih secara langsung yang dilakukan oleh hewan bersel satu. Lalu, apa sih contoh dari hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri ini? Nah, contohnya yaitu amoeba. Amoeba adalah hewan bersel satu. Amoeba sangat kecil dan hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Nah, amoeba ini dapat membelah diri menjadi 2 bagian dengan susunan yang sama persis dengan tubuh awalnya. Selain amoeba, hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri yaitu ada protozoa dan virus. Lalu yang kedua ada bertunas. Bertunas adalah cara berkembang biak hewan pada saat organisme baru tumbuh. Tunas baru akan melekat menjadi organisme baru. Contohnya pada hidra. Hidra seringkali ditemukan di air tawar dengan ukuran badan 10 mm. Ketika sudah dewasa, tunas kecil pada hidra akan berpisah dengan induknya dan membentuk individu yang baru. Adapun contoh hewan lain yang berkembang biak dengan tunas yaitu Coelenterata atau anemon laut dan Porifera spon atau makhluk berpori dan ubur-ubur. Lalu yang ketiga ada fragmentasi. Fragmentasi adalah cara perkembangbiakan yang berasal dari potongan tubuhnya sendiri.
atau pemutusan bagian tubuhnya. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi ini yaitu adalah bintang laut. Coba Ibu mau tanya nih, jenis perkembangbiakan pada hewan ada berapa? Iya, ada 2 ya. Yang pertama ada perkembangbiakan hewan secara generatif, lalu yang kedua ada perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara generatif tadi dibagi menjadi 3 jenis, apa saja yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, perkembangbiakan hewan secara vegetatif ada 3 juga. Yang pertama ada membelah diri, bertunas, dan fragmentasi. Pintar. Baiklah anak-anak, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari angkat kedua tangannya sama-sama, Nak, dan kita tundukkan kepala kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih, tetap jaga kebersihan dan kesehatan dimanapun kalian berada. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.